Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lagi pagi ini diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa melanjutkan kembali pembahasan Tamis 2 yang insya Allah diulangi lagi. Tapi sekarang insya Allah lebih simple. Saya buang yang info main detail, saya buang. Jadi bisa info yang detail yang kemarin bisa di slide-slide yang saya buang tetap bisa dilihat di PDF yang kemarin, ya. PDF yang kemarin saya download, yang upload ya di grup, ya. Insya Allah ini lebih mudah, lebih simple lagi ininya, slide-nya. Kalau kemarin kayaknya terlalu banyak informasi, jadi yang penting-penting sekali saya cukupkan di slide yang sekarang ini, ya. Kenapa jadi gelap ya? Ya, bentar ya saya. Ini kok. Ya. Sebelumnya kita review kembali yang kita sudah pelajari sehingga kita sampai pada jumlah fi'liyah, ya, yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah itu sendiri. Pada Tamis 1 kita sudah mempelajari untuk mengidentifikasi dan membedakan fi'lul mudhari, fi'lul madi, dan fi'lul amr. Insya Allah ini semua sudah paham ya. Yang Tamis 1 cukup membedakan katanya saja ya. Kata kan ada 3, al-harfu, al-ismu, dan al-fi'lu, ya. Sedangkan al-fi'lu ada 3, fi'lul mudhari, fi'lul madi, dan fi'lul amr, ya. Maka di Tamis 1 yang paling awal sekali, setelah kita belajar al-harfu, setelah kita belajar al-ismu, maka kita sudah bisa membedakan mana fi'lul mudhari, mana fi'lul madhi, dan mana fi'lul amr, ya. Setelah itu kita juga belajar domir-domir yang ada di dalam fi'lul mudhari, fi'lul madhi, dan fi'lul amr, perubahan-perubahannya dari huwa sampai nahnu, ya. Ini insya Allah sudah tidak ada masalah lagi harusnya, ya, karena kalau masalah ada di sini berarti ya balik lagi ke Tamis 1. Silahkan diulang-ulang, ya, bagaimana perbedaan domir, kalau huwa bagaimana, kalau huma bagaimana, huma laki-laki, hum laki-laki bagaimana, terus sampai di nahnu, bagaimana perbedaan mudhari dan madi dan amr. Itu permasalahan di Tamis 1, ya. Kemudian di Tamis 2, ya. Kemudian di Tamis 2 kita sudah mempelajari bahwa di antara 3 fi'il tersebut, fi'il mudhari adalah yang beri'rab, yang bisa berubah bentuk akhirannya tergantung posisinya di mana atau awamil yang mendahuluinya sehingga membuat dia berubah, ya. Ini di Tamis 2 awal, ya. Kalau mudhari itu i'rab, punya i'rab, ya. Selain mudhari, madhi dan amr tidak ada perubahan sama sekali. Mabni tidak ada berubah di semua domirnya. Kalau madhi kan seluruh dari huwa sampai nahnu begitu terus, apapun, tidak ada awamil, tidak punya awamil, posisi dimanapun begitu saja. Fi'lul amr domirnya ada 6, dari anta sampai antunna, begitu terus, tidak ada perubahan sama sekali, ya, tidak berubah sama sekali madhi dan amr. Kalau fi'lul mudhari dia bisa berubah akhirannya. Kalau yang huwa, ya, hiya, anta, ana, dan nahnu, dia berubah harokatnya sebagaimana sudah kita pelajari di Tamis 2 awal. Kalau yang ganda, ya, yang ada
ya, ini alif dan nun, belakangnya ada alif dan nun, ya. Kalau ketika dia masuk di nasab atau jazm, nunnya dihilangkan. Kalau hunna kalau yang hunna dan antunna di dalam fi'il mudhari dia mabni, dia tidak berubah sama sekali, tidak bakalan berubah ya. Hunna dan antunna dalam fi'il mudhari tidak akan berubah selamanya, ya. Yang berubah selain hunna dan antunna. Kalau yang huma sudah ya. Kalau yang hum dan antum yang belakangnya una, ya. Kan kalau hum depannya ya, awalannya. Kalau antum depannya ta, belakangnya una semua, dua-duanya una, ya. Nah, itu kalau dia nasab atau jazm, maka nunnya dibuang juga dan alif masuk menggantikan nun. Nah, ini sudah kita pelajari di Tamyiz 2. Ini tetap ada di sini, ya, tetap dipakai di sini. Ya, kemudian di Tamyiz 3 nanti akan lebih detail lagi tentang komponen dari fiil, ya. Ini Tamyiz 3. Sekarang Tamyiz 2 yang akhir yang kita pelajari sekarang adalah jumlah fi'liyah, ya. Adalah kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin, ya. Setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Bisa juga ada maf'ul, ya. Yang pasti fi'il dan fa'il, karena setiap fi'il pasti punya domir. Domir itulah yang menjadi fa'ilnya kan, ya. Ya, cuman sebagian butuh maf'ul, butuh objek. Ya, kan sudah pelajari. Kita ulang lagi. Di Tamyiz 1 fi'il ada 3, fi'lul madhi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr, ya. Ketika kita mendapati 3 kata ini, kan kita sudah bisa mendeteksi fi'lul madhi, fi'lul mudhari, fi'lul amr, maka itulah di situ ada jumlah fi'liyah. Bukan kalau di Tamyiz 1, ya. Kalau di Tamyiz 1 kita cuma mendapatkan katanya, misalnya ini ya, tatarokkabu, ya. Tatarokkabu, ya. Tatarokkabu fi'lul mudhari kan, ya. Itu cuman mendapatkan itu saja, ya. Cuman mendapatkan fi'lul mudhari to. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan komponennya, ya. Fi'il dan komponennya. Jadi kita bedah itu fi'il itu. Misal sudah dapat fi'ilul madi, fi'ilul mudhari, fi'ilul amr, kita bedah, kita cari komponen yang ada di dalam kata tersebut, ya. Nah, komponen dalam jumlah fi'liyah ada 3 kan, ya. Fi'il, ya, kata kerja itu sendiri. Setelah kita identifikasi, oh ini ternyata fi'ilul madi, ini fi'ilul mudhari, ini fi'ilul amr. Kemudian pasti kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya, yaitu domirnya, ya. Pelakunya, subjeknya, ya. Itu fa'ilnya. Domir misalkan madhi, domirnya huwa. Huwa itu adalah fa'ilnya. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana kalau huwa atau hiya. Kemudian sebagian fi'il ada maf'ulnya. Maf'ul ini berbagai macam jenis, cuman belum kita pelajari sekarang karena bakalan pusing. Kita cuman sebut dia maf'ul. Maf'ul ini ada banyak, ada maf'ul mutlak, maf'ul bihi, maf'ul fi, maf'ul li ajlihi, ya, dan lain-lain, ya. Itu nanti kita akan pelajari setelah kita lancar yang ini, ya. Kemudian tidak semua fi'il butuh maf'ul, ya. Ada fi'il yang butuh maf'ul, ada fi'il yang cukup saja fi'il dan fa'il, tidak butuh mendatangkan maf'ulnya, ya. Ya. Info lengkapnya sudah diposting di kemarin, ya, di PDF yang kemarin, ya. Terkadang ada juga tambahan, yaitu fadlah berupa jar majrur, dzaraf madzruf, hal, tamyiz untuk melengkapi kalimat, ya, untuk melengkapi kalimat. Yang ini juga akan dibahas pada Tamyiz 3, ya. Nah, komponen jumlah fi'liyah tadi kan sudah kita tahu, fi'il ada fa'il, ada maf'ul. Untuk fi'il, ya, fi'il
sudah kita ketahui fi'lul mudhari saja yang beri'rab, ya. Cuman fi'lul mudhari yang beri'rab. Adapun selain fi'lul mudhari, fi'lul madi dan fi'lul amar, maka dia tidak ada perubahan sama sekali. Huwa sampai hum, huwa sampai nahnu di fi'lul madi itu selamanya begitu. Jadi makanya paling gampang tuh fi'lul madi dan fi'lul amar. Apalagi fi'lul amar gampang sekali, cuman ada 6. Domirnya cuman 6. Jadi kalau ada yang bilang fi'lul amar, domirnya huwa, salah, ya. Fi'lul amar, domirnya itu anta sampai antunna, ya. Anta sampai antuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Karena dia berbicara kepada orang langsung, ya. Tidak mungkin dia bicara pada dirinya sendiri, tidak mungkin dia bicara pada orang yang tidak ada, ya. Karena amar itu kan memerintahkan, ya. Jadi itu cuma ada 6. Fi'lul madi semuanya huwa sampai nahnu, tapi itu pun tidak ada perubahan. Begitu terus, ya. Cuman yang berubah adalah fi'lul mudhari. Ini yang punya i'rab, ya. Kemudian fa'ilnya itu i'rabnya selamanya marfu, selamanya rofa. I'rabnya selamanya marfu. Kalau yang satu dia domah, kalau yang dua dia ani, kalau yang lebih dari 2 dia una, ya. Dia una, ya. Sebagai sudah kita pelajari di tamis 2 awal, ya. I'rabul ismi, ya. Domah, ani, una. Domah untuk yang mufrad, ani untuk yang musanna, una untuk yang jamak, ya. Itulah yang fa'il. Pasti harus marfu. Jadi kalau ketemu isim yang sudah ada harokatnya fathah, tidak mungkin sama sekali dia itu fa'il. Apalagi dalam Quran sudah ada harokat kan. Jadi saya yadkhuluna, misalnya yadkhuluna an-nasa, ya. Yadkhuluna an-nasa. An-nasa bukan rofa, mansub kan, nasob, ya. Nasob, ya. Nasob, ya. An-nasa nasob, bukan rofa. Lihat ininya lagi, ya, i'rabnya. Hati-hati. Ketika an-nasa, maka dia tidak boleh dibilang fa'il. Karena kalau an-nasu, misalnya yadkhuluna an-nasu, ya, misalkan, nah, tapi tidak ada, ya. Yadkhuluna sudah mencukupi, tidak perlu lagi disebutkan fa'ilnya, ya. Nanti kita akan belajar lagi. Pokoknya itu kalau ini tanda rofa, hafal lagi kembali di tamis 2 awal apa tanda-tanda isim rofa bagi isim. Kan kalau fa'il pasti isim, ya, pasti isim, ya. Ada juga sibul jumlah, ya, alladzina amanu misalkan, ya. Itu kedudukannya rofa. Kalau misalkan tidak tampak langsung, kedudukannya rofa, ya. Kalau misalkan dia isim, misalkan ar-rajulu, ya, kelihatan kan ada doma di situ, ar-rajulu, ya, kelihatan di situ. Nah, kemudian maf'ul, objeknya i'rabnya nasab, ya, fathah, aini, ina, ya. Kalau yang mufrad, yang satu fathah, kalau yang ganda aini, kalau yang jamak ina, ya, maf'ulnya. Jadi itu membedakan. Kalau misalkan kalau misalkan kelihatan harokatnya seperti dalam Quran, jadi gampang, ya. Jadi tiba-tiba ada yang ina, tidak ada huruf jer, dan dia bukan bukan idhofah, ya, bukan mudhof ilaihi, bukan idhofah, tiba-tiba ada ina, ya udah, berarti ternyata dia ada di dalam fi'il, di dalam jumlah fi'liyah, berarti itulah yang nasab, ya, itulah yang nasab, ya. Nah, formasi jumlah fi'liyah itu yang paling dasar sekali, paling banyak adalah sekedar fi'il dan fa'ilnya. Ini fi'il dan fa'il, setiap kali ada jumlah fi'liyah kemudian ada fa'il, pasti dia itu huwa atau hiya. Karena huwa atau hiya harus menampakkan fa'ilnya, ya, huwa atau hiya, yang domirnya huwa atau domirnya hiya.
Kalau bukan dia sudah disebutkan di belakang, dia akan langsung disebutkan di depannya. Langsung pas di depan katanya atau diselingi kolom 25, ya. Langsung disebutkan di depan katanya, ya, Ja'a Muhammadun, ya, langsung Ja'a Muhammadun. Si Muhammad, ya, baru datang, ya, telah datang, ya. Nah, itu. Jadi langsung datang, ya. Ya. Contoh, ya, jalasat tolibu, ya, jalasat tolibu. Jalasa fi'lul madhi, domirnya huwa. Kalau domirnya huwa atau hiya, maka setelahnya itu lihat langsung menjadi fa'ilnya kalau muzakkar, kalau huwa muzakkar, kalau hiya muannas, ya. Jalasa fi'lul madhi domir huwa, at-talibu menjadi fa'ilnya karena dia muzakkar, sehingga dia adalah representasi dari domir huwa yang ada di fi'lul madhi, ya. Lihat, jalasa at-talibu, ya, Pak. Siswa itu telah duduk. Nah, kalau menerjemahkannya, fa'ilnya dulu dicari. Makanya setelah bedah jumlah fi'liyahnya, baru bisa kita terjemahkan. Kita terjemahkan dulu fa'ilnya, siswa, kemudian kita terjemahkan fi'ilnya, ya, jalasa, telah duduk, ya, siswa itu telah duduk. Nah, bentuk kedua, ya, yaitu ada fi'il dan langsung maf'ul. Ini biasanya yang domirnya selain huwa dan hiya, ya. Maaf saya tulis begini karena error dia kalau saya tulis bahasa Arab, ada error dia. Nanti insya Allah saya edit pas sudah di PDF, huwa atau hiyanya saya tulis dalam bentuk bahasa Arab, ya. Nah, contoh aqimus sholata, ya, wa aqimus sholata. Aqimu fi'lul amr, domirnya pasti selain huwa dan hiya, kan? Tidak mungkin ada huwa dan hiya di fi'lul amr, ya. Antum, ya, domirnya antum. Maka ini juga faedah lagi, kalau fi'lul amr langsung datang setelahnya adalah maf'ulnya, ya. Kalau fi'lul amr pasti bentuknya ini, fi'il dan maf'ul, ya. Langsung datang maf'ulnya. Aqimu as-sholata, ya. Aqimu fi'lul amr, domirnya antum sekaligus fa'ilnya, antum itu menjadi fa'ilnya, as-sholata, ya, menjadi maf'ulnya, objeknya, ya, objeknya. Nah, aqimu kan fi'lul amr, ya. Tanda dari ininya yang menjadi fa'ilnya itu di waw. Aqimu, kan saya jadikan waw di situ. Saya dekatkan, ya. Jadi sekarang tidak perlu. Jadi saya dekatkan begini saja, ya. Aqimu, ya, saya zoom saja. Ya, aqimu, ya, waw itu, waw yang di situ dialah yang menjadi fa'ilnya, ya. Ya, waw yang di situ menjadi fa'ilnya. Sedangkan kita sudah tahu aqimu domirnya antum, yang maksudnya fa'ilnya waw yaitu antum, ya, yaitu antum, domir antum. Nah, itu, ya, aqimu fi'lul amr, domirnya antum sekaligus menjadi fa'ilnya, ya. As-sholata yaitu menjadi maf'ulnya. As-sholata menjadi maf'ulnya. As-sholata menjadi maf'ulnya. Ya. Kemudian inna a'tainaka al-kautsar. Ini yang kalau dua objeknya. Ya, kemarin sudah kita bahas fiil-fiil yang cuma butuh satu, fiil-fiil yang butuh dua, bahkan ada yang tiga, ya. Ini a'ta itu dia butuh dua, ya. Ya, a'ta di sini, ya. Sekarang a'tainaka al-kautsar, ya. A'taina fi'lul madhi, ya, domirnya nahnu. Kelihatan di na, ya. Nah, di situ adalah nahnu, bagian dari fi'lul madhi dia. Cuman itu nampak jelas di situ fa'ilnya, nampak jelas di situ domirnya, ya. Domirnya nampak jelas. Nah, ya. Ya. Kemudian ka, ya,
kolom 25 yang selalu menempel di itu ini juga kolom 25 yang menempel di fiil, dia selalu maf'ul, ya. Ka yang menempel di fiil, ya, dia adalah maf'ul, ya. Ka. Al-Kautsaro, ya, dia juga maf'ul, ya. Jadi dua maf'ulnya. A'toina kal kautsar, ya. A'toina, kami telah berikan, ya, ka padamu al-kautsar, ya. Ada yang bilang al-kautsar nikmat yang banyak, ada yang bilang al-kautsar berdasarkan hadis sungai di surga, ya, maksudnya yang akan diminum oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dua-duanya benar, ya. Jadi dua itu menjadi objeknya karena atau berikan satu, tanyakan kepada siapa, itu adalah maf'ul pertama. A'toina a'toina kami telah berikan satu kepada siapa? Ka, maf'ul pertama, objek pertama. Kemudian dua, pertanyaan kedua, apa yang diberikan? Al-Kautsaro, ya, dia menjadi maf'ul yang kedua, ya. Itu objek yang kedua, ya. Yang melakukan adalah nahnu, kami. Kemudian yang diberikan adalah engkau, ka. Kemudian apa yang diberikan adalah al-Kautsaro, ya. Lihat, a'toina fi'lul madhi, domirnya nahnu sekaligus menjadi fa'ilnya, dan ka menjadi maf'ul pertama, sedangkan al-Kautsaro menjadi maf'ul yang kedua, ya. Catatan, ya, setiap fi'il yang domirnya selain huwa atau hiya, maka domirnya itu sudah cukup mewakili fa'ilnya. Seperti contoh a'toina dan akimu, ya. A'toina tidak perlu lagi disebutkan siapa nahnunya, sudahlah cukup dia adalah fa'ilnya. Demikian akimu, antum, sudah, ya. Sudahlah antum itu siapapun antum, maka dia itu fa'ilnya. Tidak perlu lagi disebutkan lagi fa'ilnya, ya. Ya. Biasanya kalau antumnya itu ada di awal, misalnya ya ayyuhan nasu, ya ayyuhal mu'minun, ya itu berarti antumnya itu mu'minun, muslimun, nas, an-nasu, ya. Cuman tidak perlu lagi didefinisikan, ya. Kemudian setiap kolom 25 domir muttasil, ya, yang menempel pada fiil, maka pasti ia adalah maf'ul. Nah, ini lagi gampang lagi, ya. Ketika cari, kan kita sudah bisa bedakan fiil madhi, fiil mudhari, ya, kecuali ya fiil madhi, fiil mudhari. Kalau ada fiil kolom 25 menempel di situ, berarti dia adalah maf'ulnya, ya. Ya. Kemudian formasi yang lain, bentuk yang lain, fiil, fa'il, maf'ul. Lagi-lagi, ya. Lagi-lagi ketika ada fa'il tersebutkan, pasti dia domirnya huwa atau hiya. Lihat lagi contohnya, ya. Nasara Hamidun Mahmudan, ya. Nasara Hamidun Mahmudan. Si Hamid telah menolong si Mahmud, ya. Ya. Nasara fi'lul madhi, domirnya huwa. Maka setelahnya menjadi fa'il, setelah fi'lul madhi itu, karena domirnya huwa, lihat langsung setelahnya, di depannya, dia menjadi fa'ilnya apabila muzakkar. Kan huwa muzakkar. Ternyata ketemu setelah nasoro ada muzakkar hamidun. Setelah nasoro, setelah fi'lul madhi, setelahnya itu ada isim yang muzakkar, hamidun. Ya sudah, jelas sekali, maka dia menjadi fa'il, ya, fa'il, ya. Ya. Kemudian mahmudan, ya, dia menjadi maf'ul, ya. Jadi Hamid yang menolong Mahmud. Jadi jangan sampai kebalik, Mahmud yang menolong Hamid, bukan. Lihat di situ Hamidun, jelas tanda fa'ilnya dengan rofa, dengan marfu, ada domah di situ. Mahmudan jelas tanda maf'ulnya
karena i'rabnya nasab. Dan dalam bahasa kitab kuning atau kitab gundul ini kalaupun tidak berharokat tetap ada alif di situ dia. Ya, alif ini sudah pasti langsung baca dan sudah pasti langsung baca fathatain, ya, mahmudan, ya, hamidan. Nanti dia kalau hamidan, hamidun kan dia ini kalau rofa, kalau dia nasab hamidan, ya, hamidan, ada alif nanti, ya, ya. Ya, bagaimana cara menstornya? Nasoro fi'lul madhi domirnya huwa, ya, maka hamid menjadi fa'ilnya karena muzakkar, ya, maka yang hamid yang datang setelahnya menjadi fa'ilnya karena hamid itu adalah muzakkar yang ia adalah representasi dari huwa, ya, kan nasoro huwa. Maka harus dicari-cari terus. Huwa atau hiya harus dicari-cari terus. Entah sudah disebutkan sebelumnya atau di depannya langsung. Ini langsung di depannya berarti dia adalah representasi dari huwa yang menjadi fa'ilnya. Mahmudan dia menjadi maf'ul dari nasoro, ya. Ya. Kemudian lagi bentuk lagi yang lain adalah fi'il, maf'ul dan fa'il, ya. Lagi-lagi kalau ada disebut fa'ilnya biasa pasti domirnya kalau bukan huwa hiya. Ya, kemudian yang maf'ul, misalnya fi'il langsung maf'ul biasanya karena kolom 25 yang nempel di fi'il. Jadi kolom 25 langsung disebut, fa'ilnya belakangan, tertunda disebut, ya, tertunda disebut. Contoh. Fa'azzalahumas syaitonu anha, ya. Fa'azzalahumas syaitonu anha dalam surat Al-Baqarah, ya. Maka azzala, ya, azzala itu kan fi'lul madhi domirnya huwa. Maka setelahnya menjadi fa'ilnya apabila muzakkar. Setelahnya apa? Huma ternyata. Kecuali makanya kalau setelahnya itu adalah kolom 25 maka dia tidak dihitung. Lihat lagi setelah huma asyaitonu, ya, asyaitonu setelah azzala. Lihat lagi, ternyata kolom 25 lewat. Langsung lihat lagi setelahnya lagi, as-syaitonu, itulah yang menjadi fa'ilnya, ya. Maka azzala fi'lul madhi domirnya huwa, yaitu as-syaitonu, ya, as-syaitonu. Maka huma menjadi maf'ulnya, ya, maf'ul dari azalla, ya, azalla. Maka syaiton menggelincirkan keduanya dari surga. Ha itu kembali ke jannah, ya. Ha itu kembali ke jannah, yaitu surga. Ya, itu lagi cara menyetor. Azzala fi'lul madhi domirnya huwa, ya, yaitu langsung misalnya as-syaitonu menjadi fa'ilnya, huma kalau berdasarkan urutan, ya, huma menjadi maf'ulnya, as-syaitonu menjadi fa'ilnya sebagai representasi domir huwa yang ada pada fi'lul madhi, ya. Ini. Kemudian lagi yang lain, dan ini jarang, ya. Ini jarang. Maf'ul justru yang didahulukan, kemudian fi'il. Kalau dia fi'ilnya huwa yang domir huwa atau hiya, maka akan disebut fa'ilnya, ya. Kalau selain huwa atau hiya tidak perlu disebut. Contoh dalam Al-Fatihah yang sudah sering kita baca, iyyaka na'budu, ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat secara zahir, iyyaka itu kan isim. Ini diawali isim, bukan diawali fi'il. Kan jumlah fi'liyah itu kalimat baru yang awal mula kalimat tersebut diawali oleh fi'il, ya, diawali oleh fi'il. Tapi ini iyyaka. Perlu lagi kita ketahui catatan yang saya lupa catat di sini. Kalau kolom 20 selain 25 menjadi maf'ul, 26 juga maf'ul, ya. Ini 26 ini kolom 25 yang ingin berpisah dari yang tidak mau menempel di fi'il, ya. Itu kata kasarnya. Kolom 26, ya, iyahu, iyahuma, iyahum, iya, ya. Terus iyaha, terus sampai, ya, iyana, ya, terus sampai di bawah itu adalah maf'ul juga, ya, maf'ul. Dia sepersis dengan 25. Coba lihat ininya, sama persis dia belakangnya itu dengan yang kolom 25, ya. Cuman ada tambahan iya, ya, cuman ada tambah iya,
Nah, itu dia memisah. Tadinya dia nempel, dia misah, ya. Dia seakan-akan seperti kolom 24, ya, munfasil, untuk memisahkan diri dari fiil, tidak menempel, tapi dia nasab, ya, dia nasab. 25 dan 26 itu nasab, ya. Nasab, ya. Kalau dia dengan fiil, ya, kalau dia dengan fiil, dia objeknya. Kalau dia ketemu dengan fiil, ya. Kalau dia ketemu dengan menempel di isim, jadi misalnya idofah, ya. Misalnya idofah itu kan ini kan mudhof ilaihi kan, mudhof ilaihi. Kalau mudhof ilaihi kan dia jer. Nah, kalau dia dengan fiil, dia adalah nasab, ya. Kolom 25 dan kolom 26. Di sini iyyaka na'budu, ya. Sebenarnya dia adalah jumlah fi'liyah na'budu itu. Cuman ka misah langsung taruh di depan, ya. Sebagai pengkhususan, pembatasan, ya, agar tidak disalahpahami lagi, ya. Kalau na'buduka, kami menyembahmu. Tapi na'buduka bisa juga bermakna na'buduka wa na'budu goiruka, ya. Kami menyembahmu, tapi kami juga menyembah selainmu. Itu kalau na'buduka. Konsekuensinya, kalau iyyaka na'budu, cuman kepada engkau kami menyembah. Jadi itu dibatasi, ya. Itu kolom 26 itu, ya. Itu dia jadi pembatasan, di keluar, jadi maf'ulnya satu-satunya cuman ka, cuman engkau, ya. Maf'ulnya betul-betul engkau. Kalau na'buduka, maf'ulnya ka, ada kemungkinan selain engkau ada, ya. Kalau iyyaka na'budu, tidak mungkin selain engkau, ya, cuman engkau saja, tidak ada yang lain, ya. Itu hanya kepada kamu, ya. Maka iyyaka adalah maf'ulnya langsung, ya. Na'budu fi'il dan fa'ilnya, ya. Fi'lul mudhari, ya. Karena mudhari punya i'rab, maka kita store fi'lul mudhari marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, ya. Na'budu, ya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Domirnya nahnu, karena domirnya nahnu sekaligus menjadi fa'ilnya. Nah, ini kalau menyetor fi'lul mudhari seperti ini caranya, ya. Fi'lul mudhari tentukan jenisnya fi'lul mudhari. Karena mudhari punya i'rab, disebutkan i'rabnya marfu, ya. Marfu itu i'rabnya rofa, ya. Terlalu panjang mau bilang i'rabnya rofa. Sekarang kasih pendek, Jo. Marfu, ya. Marfu fi'lul mudhari marfu. Marfu itu artinya i'rabnya rofa. Tanda marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Na'budu, ya. Domirnya nahnu, yang itulah sekalian menjadi fa'ilnya, ya. Ini. Nah, kemudian bentuk-bentuk fa'il dan maf'ul, ya. Dia isim ma'rifah, sibul jumlah yang berupa idhofah, mausuf sifat, isyarah musyar ilaihi, mausul silah, atau masdar muawwal, yaitu kolom 8 plus fi'lul mudhari yang mansub. Inilah yang menjadi, nanti langsung kita pelajari aja di latihan. Kita dapati ini yang biasa menjadi fa'il atau maf'ulnya. Ya, sekarang cara setoran. Pertama, yang seperti sudah kita lakukan di tamis 1, ya. Yang tamis 1 ini. Tentukan jenis fi'ilnya. Apakah cari dulu ayat 1. Misalkan surat apa? Ayat 1. Lihat baik-baik dari awal ayat sampai akhir ayat, ada tidak fi'il, ya. Ada tidak fi'il. Dapat fi'il, tentukan fi'il apa itu. Ya, ini yang pertama. Setelah kita menentukan fi'ilnya, kalau dia fi'lul mudhari, jelas harus ada i'rab, karena fi'lul mudhari punya i'rab, bisa berubah-berubah. Apakah marfu, i'rabnya rafa, atau mansub, i'rabnya nasab, atau majzum, i'rabnya jazm, ya, disebutkan. Kemudian tanda dari i'rabnya itu apa? Ya, kan sudah belajar ya, marfu, dhammah, ya, ada tanda dhammah, ya. Ani dan una, ya, kalau yang marfu. Kalau yang mansub, nasab, ya, fathah,
yang tadinya ani di marfu dibuang nun, ya tinggal alif saja. Kemudian yang tadinya una di apa namanya? di marfu dibuang nunnya, digantikan alif, waw dan alif, ya. Itu. Nah, itu tanda dari ininya. Kemudian setelah kita sebutkan i'rabnya, dan ini sudah kita pelajari di tamyiz 2 awal, maka sebutkan domirnya. Domirnya apa? Domirnya dari huwa sampai, kalau madhi dan mudhari, huwa sampai nahnu. Kalau amr cuma 6, anta sampai antunna, ya. Sebutkan domirnya ini. Domirnya itulah yang menjadi fa'ilnya, sekaligus menjadi fa'ilnya, ya. Nah, kalau domirnya selain huwa atau hiya, itulah menjadi fa'ilnya. Kalau domirnya huwa selain huwa atau hiya, itulah menjadi fa'ilnya. Kalau domirnya huwa atau hiya, maka belum selesai urusan. Cari siapa itu huwa atau hiya. Ya, biasa langsung di depannya atau sudah di belakang, ya, atau sudah disebutkan di belakang. Ya, jika domirnya huwa atau hiya, tidak boleh stop, belum selesai setoran. Setoran, cari siapa representasi dari huwa, siapa representasi dari hiya. Ya, harus tentukan. Kemudian yang ketiga, tentukan maf'ulnya jika fi'ilnya tersebut butuh maf'ul, ya. Ya, jika ada, ya, jika ada. Kalau tidak ada, tidak perlu. Selesai di poin kedua, ya. Nah, ya sekarang latihan. Karena kemarin sudah di An-Nasr, sekarang di Al-Kafirun. Ya. Cara yang pertama tadi, ya. Cara yang pertama tadi mana namanya? Baca ayat satu persatu. Pertama baca dulu ayat 1. Kul ya ayyuhal kafirun. Ada fiil kan? Ada. Kul, ya. Temukan fiilnya, kul, ya. Nah, kalau sudah dapat fiil, berarti ikuti lagi yang kemarin, yang tadi yang cara setoran. Jenis fiilnya apa, kul? Ini pertanyaan pertama kan jenis fiilnya. Tamyiz 1 ini harus tahu. Jadi fi'lul amar, baru fi'lul amar tidak punya i'rab kan? Kan dia bukan mudhari, dia punya i'rab. Langsung ke kedua. Domirnya apa? Anta. Ya, domirnya anta, fi'lul amar. Domirnya anta. Karena dia bukan hiya dan hiya, maka langsung dia menjadi fa'ilnya. Anta itulah yang menjadi fa'ilnya. Ya, tentukan jenis fi'il dan domirnya. Fi'il amar, domirnya anta. Dan anta itulah yang menjadi fa'ilnya. Ya, sudah. Kemudian kul bisa ada maf'ul atau tidak? Adalah harus, karena fi'lul amr pasti ada maf'ul, ya, pasti ada objek. Dan fi'lul amr objeknya langsung di depannya, ya. Fi'lul amr objeknya langsung di depannya. Mana objeknya kul? Katakanlah, berarti analisa, cari terjemahannya kul, katakanlah, berarti ada yang disuruh katakan. Baca ayatnya, ternyata seluruh al-kafirun adalah perintah untuk yang diucapkan, ya. Kul itu engkau katakanlah. Nah, apa yang kita disuruh dikatakan? Seluruh al-kafirun ini, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini semua adalah maf'ul dari kul, ya. Yang 4, cari maf'ulnya, ya. Ayat 1 beres, ya. Ayat 1 beres. Sekarang ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Sekarang berarti kita sudah bahas di maf'ulnya kul, ya. Kan saya bilang tadi, tiap-tiap ayat cari fiilnya. Berarti sekarang asumsinya kita sedang membahas maf'ulnya kul. Karena kul ini kan seluruhnya ini dia maf'ul kan. Nah, sekarang belum selesai. Kul memang sudah selesai, tapi tetap dicari satu surat ini fiil yang lain. La a'budu ma ta'budun. Ternyata ada di ayat 2 ada ketemu fiil. Fiil pertama adalah a'budu. Nah, balik lagi ke ini. A'budu jenisnya kan, ketemu fiil. Tentukan jenisnya apa? Jenisnya adalah fi'lul
mudhari. Nah, kalau fi'lul mudhari ada pertanyaan lagi. I'rabnya apa? Kan fi'lul mudhari kan beri'rab, ya. I'rabnya apa? I'rabnya marfu, ya. Marfu, ya. Jadi i'rabnya rafa yaitu mudahnya dibilang marfu. Fi'lul mudhari marfu. Tanda rafa'nya, tanda marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah kalau kelihatan, ya. Kalau misalnya ini kosong, Arab gundul, dia tetap bilang marfu karena tidak ada yang mengawali. Dia tidak ada awamil. Tidak ada awamil, tidak ada diawali kolom 8, tidak diawali kolom 9, tidak diawali kolom 10, dan bukan kalimat jawab syarat. Tidak diawali kolom 11 dan juga bukan jawaban dari syarat, ya. Maka jelas kalau tidak ada syarat-syarat ini sudah dikembalikan lagi ke asalnya marfu, ya, kembalikan lagi ke marfu. Nah, setelah kalau ini pertanyaan kedua, sebutkan domirnya. A'budu domirnya apa? Ana, ya, ana, ya. Fi'lul mudhari kan ya yutatu aunanu, ya itu huwa sampai hum dan hunna, ta mayoritas dari fi'lul madi, ya yutatu, au adalah ana, entah a atau di sini ternyata ana, ya. Domirnya ana sekaligus fa'ilnya karena bukan huwa dan hiya. Kalau domirnya selain huwa dan hiya, sudah kita belajar di ini sebelumnya, selain huwa dan hiya, maka domir itulah yang menjadi fa'ilnya. Maka analah yang menjadi fa'il dari a'budu, ya. Analah yang menjadi fa'il atau bau. Kemudian a'budu setelah kolom pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga tanya, apakah a'budu ini punya maf'ul, ya? Aku menyembah, ya. La di sini kan menegatifkan. Jadi aku tidak menyembah, ya. Kan kalau a'budu aku menyembah. Kalau la sempil itu. Jadi cara menerjemahkannya, kalau ada mudhari ketemu la dan la ini bukanlah perintah atau la larangan, di sini kan la nafi, bukan la nahi, ya, bukan la kolom 10, ya. La di sini la menegatifkan. Jadi dia menerjemahkannya kan biasanya kan a'budu kan terjemahkan dulu fa'ilnya. A'budu aku, ya. Fa'ilnya kan ana, aku, kemudian fi'ilnya menyembah, ya. Aku menyembah, ya. Tapi diawali la. Di antara aku menyembah, la di situ terjemahannya, ya. Kalau dalam bahasa Arab kan la dulu baru a'budu. Kalau dalam bahasa Indonesia fa'il, kemudian la, kemudian fi'il, ya. Aku tidak menyembah, ya. Aku tidak menyembah. Ini belum kali secara bahasa Indonesia saja belum lengkap. Berarti a'budu butuh objek, butuh maf'ul. Ternyata maka maf'ulnya adalah ma, ya, mausul silah. Ini ma mausul adalah maf'ulnya, adalah objek dari a'budu. Aku tidak menyembah apa-apa, ya. Ma itu kan apa-apa. Ta'budun, yang kalian sembah. Apa-apa yang ta'buduna, kalian sembah, ya. Kita masih ada ini, cari di ayat ini berarti masih ada ketemu lagi fi'il. Meskipun dia mau silah, ya, mausul silah kan ini, mata budun kan mausul silah, sibuhul jumlah, mausul silah yang menjadi objek dari a'budu. Tapi karena ada fi'il di situ, dibahas lagi fi'ilnya. Berarti jumlah fi'ilnya lagi ta'buduna, ya. Ta'buduna, bahas ta'buduna ini apa jenisnya. Kembali lagi ke ini sebelumnya, tentukan jenisnya. Ta'budunya ada lawatatu, ya yutatu aunanu, berarti langsung fi'lul mudhari, ya, fi'lul mudhari. Kalau fi'lul mudhari berarti harus tanya lagi, i'rabnya apa? I'rabnya, ya, marfu, ya, i'rabnya rafa yaitu marfu. Tanda i'rabnya kelihatan di waw, ya, una, kelihatan di waw, ada waw, una, ada waw dan na masih ada, dengan adanya nun, dengan adanya nun, ya, nunnya masih ada berarti dia rafa. Kalau nunnya sudah hilang, sudah ganti dengan alif,
itu tanda nasab atau jazam, ya. Ini nunnya masih ada, bisubutin nun, ya, bisubutin nun, tetapnya adanya nun. Nah, itunya tanda rofaknya, ya. Kalau di metode tamyiz dibilang una, ya, masih ada una, ya. Unanya ada. Kalau dalam kitab-kitab nahwu bisubutin nun, ya, dengan ada nunnya masih ada, ya. Kan ta dan waw una kan. Dengan adanya nun berarti dia tandanya marfu, tanda rofa dari fi'lul mudhari, ya, i'rab rofa dari mudhari, ya. Nah, langsung pertanyaan kedua, sebutkan domirnya. Domirnya mudhari yang awalannya ta belakangnya una adalah antum, ya. Kalau mudhari ta dan una, belakangnya una, belakangnya waw, depannya ta, berarti dia antum. Berarti dia antum. Kalau di kitab-kitab film, di kitab-kitab nahwu, waw ini yang menjadi fa'ilnya. Waw ini yang menjadi fa'ilnya. Ya, kalau kita kan sekarang biar lancar, waw menjadi fa'ilnya benar. Tapi yang waw mana? Kan di fi'il mudhari ya buduna ada tak buduna. Dua-duanya waw menjadi fa'ilnya. Kalau di sini waw yang menjadi fa'ilnya adalah antum karena pasangannya tak, ya. Belakangnya waw, depannya tak, ya, berarti antum, ya, depannya waw, tak, belakangnya waw, itu berarti domirnya antum. Karena bukan huwa atau hiya, langsung disebut antum lah, itu menjadi sekaligus menjadi fa'ilnya. Selesai, ya. Ayat 2 ternyata ditemukan dua fi'il, a'budu dan ta'budun, ya, ta'buduna, ya. Kemudian ayat 3, baca lagi, ya. Baca ayat selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud, ya. Temukan fi'il yang sudah dibaca tadi. Wa bukan, la bukan, antum bukan, abiduna bukan, ma bukan, a'budu fi'il, ya. A'budu fi'lul mudhari, ya. Fi'lul mudhari seperti ini kan sama persis, ya. Fi'lul mudhari domirnya i'rabnya dulu, karena fi'il mudhari kan harus ditanya i'rabnya juga. I'rabnya adalah marfu, ya, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dhammah, ya, tanda rafa'nya dhammah, ya. Kemudian tanya, ininya apa? Domirnya apa? Ana, ya, alif, ana. Domirnya ana. Domirnya ana, karena bukan huwa dan hiya, maka ana itulah yang menjadi fa'ilnya. Maka ana itulah yang menjadi fa'ilnya. Ternyata tidak ada maf'ul, ya. Tidak disebutkan lagi maf'ul, tidak ada, ya. Tidak ada maf'ulnya. Ya, atau maf'ulnya itu yang tadi, ma, ya. Ma. Jadi depannya ma. Nah, sekarang, ya, sekarang ini ada tambahan ini. Di sini kita mendapati abiduna. Abiduna itu isim, ya. Tapi isim ini mengandung pekerjaan. Abiduna itu para penyembah, ya. Para penyembah kan melakukan sesuatu. Kalau isim yang punya makna pekerjaan, maka dia diserupakan dengan fi'il, ya. Bukan dibilang fi'il, bukan, tapi dia punya maf'ul, dia punya objek, maka ma'budu dia menjadi maf'ulnya abiduna, ya. Abiduna yang benar isim, tapi isim yang punya pekerjaan. Kan ada pekerjaan di situ, abiduna, menyembah, para penyembah. Dan kamu bukan para penyembah, ya. Apa yang aku sembah, ya. Nah, para penyembah belum selesai kan? Kamu bukanlah para penyembah. Para penyembah apa? Kan belum selesai, ya. Belum selesai. Harus disebutkan objeknya. Para penyembah itu menyembah apa? Ma'abud, ya. Apa yang aku sembah, yaitu Allah, ya. Maka kalian bukanlah para penyembah yang aku sembah. Kalian itu bukanlah menyembah yang aku sembah, ya. Tidak dikategorikan penyembah yang aku sembah, ya, gitu, ya. Jadi ma'abud adalah maf'ul dari isim yang
yang punya makna pekerjaan, ya. Kan ada pekerjaan di situ, ya. Mausul sila berupa mausul sila. Abud tadi fi'lul mudhari, ya. Domir i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dhammah. Domirnya ana, karena bukan hiya dan huwa atau hiya, maka dia menjadi fa'ilnya, maf'ulnya itu ma, ya kan, yang aku sembah. Ma itu kan yang aku sembah, ya, yang disembahnya itu, ya ma. Maf'ulnya itu ma, ya. Langsung lagi selesai ayat selanjutnya. Wala, baca satu persatu. Wala ana abidun ma abattum. Temukan fi'il di sini. Wa bukan, la bukan, ana bukan, abidun bukan, ma bukan, abattum, ya, fi'il. Ditemukanlah fi'il. Ya, tentukan jenis dan fi'il sekali domirnya. Abattum, yang akhirnya tum begini, yang ada akhirnya tum, ta, tum, ti, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, jelas sekali adalah tanda fi'lul madhi. Ya, ada tum, itu tanda fi'lul madhi. Tum ini bukan kata tersendiri, dia masih bergabung di sini, cuman ini i'rab yang kelihatan. Ini domir yang kelihatan. Ini domir yang kelihatan. Dia masih bagian dari abad, ya. Ya, masih bagian dari sini, cuman kelihatan domirnya. Jadi fi'lul madhi, domirnya antum. Karena bukan huwa atau hiya, maka antum itu menjadi fa'ilnya. Ya, antumlah yang menjadi fa'ilnya. Abattum, antum yang menjadi fa'ilnya. Maf'ulnya mana? Ya ma depannya, ya. Ma depannya. Nah, ini lagi maf'ul yang didepankan. Karena kenapa? Ini sama dengan ayat sebelumnya. Abidun, isim benar isim, tapi isim yang ada kandungan pekerjaan. Maka kalau ada pekerjaan, pasti ada yang dikerjakan. Wala ana abidun, dan aku bukanlah, ya, aku tidak, ya, dan aku tidak abidun, menyembah, ya, aku penyembah, ya. Penyembah, kalau ini kan para penyembah, kalau ini penyembah, dan aku bukan penyembah, ya, lah itu boleh juga bukan, dan aku bukan penyembah, kan belum selesai kalimat. Ma'abattum, apa-apa yang kalian sembah, ya, kalian sembah apa-apa, ya, jadi sama, apa-apa yang kalian sembah. Jadi di maf'ul yang di sini, yang ini juga menjadi maf'ulnya ini, ya. Ma adalah maf'ul dari abidun, ya. Betul dia isim, tapi sekali lagi isim yang punya makna pekerjaan, ya. Ma'abattum, ya, abattum fi'lul madhi tadi tidak punya i'rab, langsung tanya domirnya apa? Domirnya antum, karena bukan hiya dan huwa dan hiya, maka antumlah itulah menjadi fa'ilnya, langsung ditentukan, ya. Maf'ulnya itu ma tadi, ya. Lanjut baca lagi ayat, ya. Wala antum abiduna ma a'bud, ya. Wa, temukan fi'il. Wa bukan, la bukan, antum bukan, abiduna bukan, ma bukan, a'budu lagi. Sama persis dengan yang ayat di atas, ya, sama persis, lihat. Sama persis karena sudah, ya, sama abiduna isim benar isim, tapi dia punya makna pekerjaan, maka dia harus ada objek dari yang dikerjakan, ya. Ma abattum, apa-apa yang aku sembah, ya. Ma a'budu, apa-apa yang aku, maka apa-apa yang aku sembah, ya, sama seperti di atas. Kemudian ke-6, lakum dinukum waliyadin, tidak ada fiil, tidak perlu di store, ya. Lakum dinukum waliyadin, tidak ada fiil, tidak perlu di store. Ini jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah, tidak ada fiil di situ. Ini juga jumlah ismiyah karena dia diawali isim nanti belakangan. Yang penting sekarang cuma menemukan fiil dan mensetor fiil tersebut, ya. Gampang, ya. Jadi cuma ketemu fiil saja, store fiilnya itu, ya. Kalau yang kemarin kayaknya Sutamis 3P ini itu, ya, storan, ya. Sekarang ketemu saja fiil, store itu fiil, ya. Ayat 1 fiil ini, ayat 2 fiil mana? Ini dan ini, store itu. Ayat 3 fiil mana? Ini, store itu. Itu saja. Ayat 4 mana? Ini, store itu. Ayat 5 ketemu fiil, store itu, ya. Nanti insya Allah analisanya di Tamis 3, ya, Tamis 3.
Ya, tamis 3 analisanya apa? Ketemu sekarang fiil berarti butuh ditentukan fa'il dan maf'ul. Itu saja, ya. Tidak perlu kedudukannya terlalu pusing nanti. Ya. Ya demikianlah. Insya Allah mudah-mudahan sekarang lebih paham ya. Insya Allah sekarang lebih paham. Bisa ini nanti insya Allah saya posting di YouTube. Ya, bisa diulang-ulang terus sampai paham. Banyak latihan. Insya Allah saya tunggu setelah Al-Kafirun. Silahkan yang mau coba-coba store, coba-coba ininya. Baca ayat, temukan fiil, jenis fiil apa dan domirnya apa. Kalau misalkan domirnya hu atau hiya, cari siapa hu atau hiya. Kalau selain hu atau hiya, itulah fa'ilnya, ya. Kemudian setelah dapat fa'il, cari maf'ulnya kalau ada, ya. Itu cuma 4 ini. 4 ini yang jadi tugas, ya. Yang sebelumnya ini yang untuk menemukan cara men-store fi'ilunnya, fi'il ininya, ya. Ya, demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ini lagi, butuh lagi, insya Allah besok pagi lagi. Kalau misalnya masih ini, langsung dilatihan, tidak perlu materi lagi, langsung latihan satu surat 15-10 menit, 10-15 menit. Kita cari dengan pedoman ini, dengan pedoman 4 ini sampai paham, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.